Ya, terima kasih atas waktu terkait dengan kedatangan Bapak yang mau mengetahui banyak terkait dengan keberadaan Desa Wisata Sabo khususnya dan terutama keberadaan Jembatan Kaca yang sedang dalam proses finishing yang ada di Banjar Adat Belangsinge dan tembus sampai ke Pegunungan. Ini awalnya bermula dari kedatangan investor yang sowan kepada Bapak Bupati berserta tim khusus yang disuruh untuk menghadap Bupati terkait dengan keinginan investor untuk berinvestasi terutama di wilayah Gianyar yang ada potensi background rice terasnya atau sawahnya yang sudah diputuskan berada di Desa Ceking Tegalalang. Untuk view waterfallnya itu ada di Belangsinge ini sendiri dan untuk view lautnya rencananya nanti akan ada di Nusa Penida. Nah itu awal cerita, kebetulan kami ada di sana saat itu. Dari Pak Bupati bertanya kepada kita apakah di Belangsinge sendiri ada mungkin lahan yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk salah satu akses dari keberadaan wahana Jembatan Kaca ini. Kami berkoordinasi dengan pimpinan adat. Ini kebetulan yang dimanfaatkan adalah tanah desa adat yang dikerjasamakan dengan PT KIC yang investor dari Cina. Berapa luas lahan ini, Pak? Sementara kalau tanah desa adat untuk pancang ini adalah 12,57 are. Kalau ditambah lagi dengan jalan masuk, akses masuk dan parkir yang tersedia kurang lebih 1,5 hektar, jadinya kalau masalah parkir kayaknya di Belangsinge lebih besar karena semua lahan keberadaan dari Jembatan Kaca ini kita sudah mulai tahun 2009 sudah mulai adanya kedatangan para tamu baik itu lokal dan internasional yang ingin melihat suasana panorama air terjun Belangsinge. Nah dari sana generasi muda kami, terutama para Yohana yang dengan inisiatif sendiri itu berkoordinasi dengan prajuru adat untuk membuka akses ke waterfall sendiri. Nah dari sana sambung bergayut karena kami juga punya warga yang bergerak di bidang bisnis oleh-oleh Bali, terutama Bapak Istimurah Anom atau yang dikenal dengan Haji Cok yang sudah mau berinvestasi di sini dengan tujuan untuk membangun desa kelahirannya. Itu yang dari awal sampai sekarang sudah berjalan, berkembang. Adanya The Tukar River Club, ada MOI, ada pengukatan, trekking, dan hal-hal lain sebagai dampak dari keberadaan berkembangnya desa adat Belangsinge. Kalau dari sosialisasi awal, jembatan ini panjangnya 199 meter dengan ketinggian lebih dari 40 meter dari dasar sungai. Terus masalah kekuatan itu melebihi dari 10 ton. Makanya untuk akses masuk orang yang bisa melewati jembatan ini itu maksimal 250 orang sekali lewat. Nanti secara bergantian nanti sesuai dengan kedatangan, kebetulan juga ada tempat untuk standby-nya menunggu kesempatan bisa masuk sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Bendungan. Itu kan setiap orang masuk lewat itu 250 orang. Proyek ini mulai tahun 2019, tapi seiring dengan perjalanan waktu ada pandemi, itu tidak serta-merta keterlambatan material datang dari Cina dan lain sebagainya karena COVID itu kan berkembang pesat di Cina sehingga ada keterbatasan mungkin dari transportasi baik itu dari udara, laut itu tidak bisa masuk Indonesia sehingga material-material yang datang dari Cina itu tidak bisa sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga mulai dari sekarang rencana kalau tidak salah kalau ini sudah semua penataannya selesai mungkin September atau Oktober dibuka oleh Bapak Presiden kemenangan lainnya akan datang dalam peresmian.
selaku yang sadar ya dengan adanya objek wisata baru Jembatan Kaca ini benar-benar merupakan sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat ke depannya. Karena apa? Kalau sebagai salah satu pelaku pariwisata juga kita sadari sekarang bahwa tren dari traveler atau wisatawan itu sekarang ke Bali ini selain memang wisata budaya, juga semakin banyak mereka mengharapkan suatu wisata yang adventurer, ya nak? Jadi ya di sana juga merupakan suatu tantangan, ya nak? Jadi dengan adanya Jembatan Kaca ini benar-benar merupakan salah satu yang sangat-sangat bermanfaat, yang tentunya akan membawa dampak yang sangat positif, terutama tidak hanya di lingkungan Desa Adat Blangsinga ya, juga di Kabupaten Gianyar tentunya, karena ini merupakan salah satu pionir dari objek wisata yang penuh dengan nuansa adventure, tantangan yang ada di Bali saat ini, bahkan di Indonesia mungkin ya. Jadi Jembatan Kaca ini yang pertama kali ya diprakarsai oleh pengusaha Cina tentunya, yang mana di satu sisi kita sadari semua salah satu hal yang patut kita jadikan perhatian, masalah keamanan tentunya ya, karena ini namanya setiap objek wisata adventure atau tantangan, tentunya di sana keamanan dalam sangat esensial, sangat harus kita perhatikan. Nah dengan demikian, jadi kami di sini selaku desa adat yang pengayah di sini tentunya di satu sisi sangat bersyukur, berterima kasih, dan satu sisi juga merupakan tantangan bagi kami untuk memastikan bagaimana kita bisa membantu juga investor, ya nak, tentunya dia bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan. Di samping juga tentunya kita sudah lakukan semacam surat kesepakatan atau perjanjian kerjasama di awal yang nantinya menjadi dasar dan rambu-rambu untuk kita ke depannya untuk menghindari masalah-masalah yang tidak kita harapkan bersama. Sehingga nantinya ini antara investor dengan kita masyarakat lokal, ya, segala lingkungan, itu bisa terjadi harmonisasi yang bagus. Jadi untuk kepentingan bersama tentunya. Nah jadi kira-kira sekali lagi dengan ada Jembatan Kaca ini merupakan salah satu potensial objek wisata baru yang tentunya akan menjadi salah satu tren yang sangat bagus ke depannya. Ya, untuk di Bali dan untuk di Gianyar dan Blangsinga dan Tegenungan juga saat ini. Ya, itu yang kira-kira bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon doa restunya. Mudah-mudahan ini segera bisa beroperasi ya, sehingga kita bisa semua merasakan manfaat yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Ini kira-kira Pak. Om Swastiastu Pak. Awalnya Jembatan Kaca ini kan memang ada kerjasama Pak. Jadi kunjungan dari pemerintah Indonesia, Bapak Jokowi ke Cina, di mana memang kedatangannya tujuannya mencari investor. Pada akhirnya terrealisasi, di mana ada investor yang memang mau menanamkan investasi di Indonesia, khususnya di Bali, karena Bali itu dianggap adalah banyak tamu internasional. Yang dipilih justru Bali karena seperti tadi, dan Bali tepatnya setelah mendatangi semua baik provinsi, kabupaten, jadi jatuh pertama adalah di Desa Blangsinga yang menghubung juga Tegenungan, Kabupaten Gianyar. Itu awal daripada terrealisasinya Jembatan Kaca di Blangsinga Tegenungan Pak. Yang ada Sulung Desa Riki, terima kasih banyak kepada investor, pemerintah Bali maupun Gianyar, karena dampaknya sangat positif terhadap pengembangan desa wisata di Desa Sabo dan khususnya Desa Adat Blangsinga. Terutama adanya waterfall di Blangsinga, mudah-mudahan dengan adanya Jembatan Kaca terbantu kunjungan untuk waterfall. Begitu juga ada pengelukatan di Purwomusan, dan juga ada trekking juga, kita punya fasilitas trekking, dan juga ada oleh-oleh Krishna, oleh-oleh Bali Pak. Nanti kedepannya seperti apa penataan di sini? Satu, dengan adanya Jembatan Kaca ini tentunya kita akan memfasilitasi adanya parkir Pak. Parkir untuk tamu-tamu yang akan datang di Jembatan Kaca maupun yang lainnya. Kedua, kita juga parkir maunya ke depannya adalah terintegrasi Pak, sehingga lebih mudah kontrolnya,
sehingga jelas tamunya bisa dikontrol dari awal apakah ini tamu jembatan kaca, waterfall maupun Krishna maupun persembahyaan atau pengelukatan untuk di Desa Adat Belangsing. Jadi Indonesia tentunya niki kan dampaknya ada tenaga kerja kita tertampung, terus nanti mungkin ada sharing dari investor ke Desa Adat sendiri seperti apa nih? Sesuai dengan perjanjian dan komitmen daripada investor, kita akan tenaga kerja perhitungannya adalah 60-40 Pak. 40 adalah punya investor, 60 adalah lokal. Lokal 60 pun itu dibagi dua, untuk Desa Adat Belangsingo 30, maksudnya persen ini, dan Desa Adat Tegendungun 30. Terus sharingnya juga, sharing dari masukan finansial gitu lah. Kalau bicara sharing daripada finansial, mungkin dari sahabat desa yang lebih jelas menjelaskan Pak, karena situ akan muncul di agreement maupun mungkin Pak Manato sebagai tim ahli awal daripada cikal bakal adanya jembatan kaca ini lebih banyak berkecimpung adalah tim ahli daripada Bupati, yaitu Pak Nyoman Atawa Putro. Saya dari pemerintahan Desa Sabu, dan tentu yang pertama karena kait masalah maunya gini apa namanya dengan beroperasinya jembatan kaca ini, yang pertama kita dari pemerintahan Desa Sabu sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Gianyar terkait dengan pelebaran jalan. Itu dari masuk begitu Belangsingo masuk ke barat, selatan sampai di Northern View. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebab bos-bos yang masuk itu dari Sabo itu sementara ini agak susah karena pelebarannya atau itu akan diupayakan juga di tahun 2023 dalam anggaran itu. Nah, itu rencana dari pemerintahan desa kerjasama dengan pemerintah kabupaten dengan Pak Bupatinya udah.